Implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Dan traffic yang begitu tinggi, portal publikasi dapat diakses tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Cloud memiliki teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura. Tapi Ketua KPU sudah 3 kali melakukan kesalahan tapi terus dipelihara oleh pemerintah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sahabat Hendris, tadi malam kalian sudah menyaksikan konferensi pers KPU. Ada banyak keanehan yang terjadi di konferensi pers KPU tadi malam. Apa aja itu sahabat Hendris? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Oke. Nah, tadi malam saya menyimak konferensi pers di YouTube-nya KPU dan sempat screen recorder. KPU itu menjawab tudingan kecurangan jumlah suara, kemudian juga tudingan tentang berafiliasi dengan Alibaba, Singapura, dan lain sebagainya. Itu dijawab semua oleh KPU. Tapi ada hal anehnya di situ. Kenapa pas menjelaskan dalam bentuk website KPU itu tidak disorot ya? Hanya disorot KPU dan berserta anggotanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tampaknya jawabannya sangat politis sekali. Kita ketahui bersama kan, banyak sekali masyarakat yang demo di depan KPU dan juga Bawaslu. Ya, gonjang-ganjing perihal kecurangan itu mulai muncul ya, quick count dan lain sebagainya. Belum lagi sementara itu dihentikan dalam beberapa hari ini, dihentikan penghitungan di tingkat kecamatan dan banyak lagi yang lainnya ya. Dan anehnya di bagian sesi terakhir itu sahabat Hendris, tadi saya nggak selesai nontonnya, tanya beberapa bagian sampai bagian ini saja yang Bang Haris bisa screen record gitu ya. Ini pun Bang Haris cepetin ya. Di bagian akhirnya ternyata di bagian akhirnya itu ada sesuatu yang sangat janggal dan dikritik oleh netizen. Apa itu? Disimak ya sobat. Ada juga ini video di TikTok yang ketua KPU dikata-katain dengan sebutan yang kurang pas lah menurut Sobat Hendris ya. Oke, disimak ini videonya Sobat Hendris. Selamat menyaksikan. Check it out. Nah, publikasi ini dilihat di pemilu2024.kpu.go.id. Next. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Info publik kita berupa untuk presiden dan wakil presiden bentuknya pie chart dan tabel. Pie chart itu dalam bahasa Indonesia adalah diagram lingkaran. Rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia yang dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS. Jadi begitu terbukanya KPU, karena Bapak Ibu bisa langsung cek per TPS foto C1 image-nya, image C1 planonya, C hasilnya. Jadi publik tidak hanya dapat melihat bentuk pie chart, tapi juga next hasil pindai dokumennya. Justru ketidaksesuaian itu karena Bapak Ibu bisa lihat hasil pindai dokumen ini. Bapak Ibu semuanya, ini nggak mesti KPU yang buka. Bapak Ibu bisa cek juga apakah di rumah Bapak Ibu sekalian hasil pindai dokumennya sama dengan yang Bapak Ibu saksikan ketika Bapak Ibu datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di setiap TPS ketika Bapak Ibu datang per tanggal 14 Februari 2024. Publik juga dapat melihat foto formulir C hasil yang diambil oleh KPPS menggunakan Sirekap Mobile. Next. Untuk tampilan DPR, DPRD, rekapitulasinya berdasarkan wilayah dan juga berdasarkan dapil. Jadi bisa dilihat bahwa rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS, juga dapil. Data berupa rincian perolehan suara partai politik. Data ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel. Next.
Bapak Ibu, untuk DPR dan DPRD, walaupun jumlahnya 20 lembar, alhamdulillah kita juga punya bukti C1 hasilnya, C hasilnya. Ini dapat terpampang. DPR RI, DPRD sebagai peserta pemilu, 18 partai politik, rata-rata 20 halaman untuk setiap dapil DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Bapak Ibu yang di rumah, media juga bisa melihat apakah hasil yang Bapak Ibu datangi ketika di TPS sama dengan C1 yang C hasil yang kami unggah di dalam Sirekap. Next, kami juga menampilkan diagram table untuk DPR dan DPRD. Diagram table ini memuat rincian perolehan suara partai politik, termasuk persentasenya, termasuk kapan terakhir ini diupload, termasuk jumlah berapa setiap partai politik dalam setiap dapilnya. Next. Dalam bentuk tabel, inilah bentuk tabelnya. Jadi bisa diklik, dan ini terbuka sekali. Dia menampilkan data perolehan suara yang mencoblos hanya partai politik, suara yang mencoblos setiap calon anggota legislatif, dan suara yang mencoblos total partai politik, dan juga yang mencoblos calon anggota legislatifnya. Next. Ini diagram table untuk DPD. Karena DPD calon perseorangan, Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di seluruh Indonesia dipilah berdasarkan dapil, yaitu provinsi, dan data ditampilkan rincian perolehan suara caleg. Dari tabel batang seperti ini, kita bisa lihat, misalnya perolehan suaranya, peringkat pertama, dan seterusnya. Berapa jumlah caleg DPD yang maju pada setiap tabel DPD itu. Next. DPD juga kami tampilkan hasil pindai dokumen C hasilnya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk hasil pindai dokumen untuk DPD. Next. Ini update data pertanggal 19 Februari 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden pukul 16.00. Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat secara mandiri. Jadi inilah hasilnya. Per jamnya juga sudah disampaikan, dan sekali lagi inilah bentuk akuntabilitas kerja Sirekap untuk dapat ditampilkan kepada publik. Next. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap ini memiliki skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi dalam hal komputasi. Sirekap ini baru kali pertama kita gunakan untuk pemilu 2024 dengan kompleksitas 5 jenis pemilu sekaligus. Untuk menunjang kebutuhan Sirekap dibutuhkan cloud server yang reliable, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni. Implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Ini gambaran portal publikasi Sirekap di pemilu2024.kpu.go.id dalam rentang waktu 14 Next sampai dengan tanggal 19 Februari 2024. Dapat dilihat sudah diakses sebanyak 648.307.624 kali. Dengan traffic yang begitu tinggi, portal publikasi dapat diakses tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Kalaupun ada kendala, kami dapat menanganinya bekerja sama dengan keamanan siber KPU. CDN yang berfungsi sebagai loket-loket akses yang tersebar secara global dapat berjalan secara efektif. Portal publikasi ini dalam rentang waktu yang tadi sudah disampaikan, beban traffic yang dialami sistem pada bulan Februari tercatat mencapai 18 terabyte. Dan untuk mengelola traffic yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan CDN, Content Delivery Network, yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar secara global di seluruh belahan dunia. Dengan penerapan CDN, publik dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website memiliki kinerja lebih cepat, aman via jaringan yang dimaksud. Inilah sebaran CDN portal pemilu 2024.kpu.go.id. Next. Ini arsitektur keamanannya. Pada sisi keamanan aplikasi Sirekap, Sirekap dilindungi oleh WAF, Web
application firewall dan anti DDoS yang dapat memberikan pembersihan traffic yang efisien dan perlindungan yang bahkan saat akses ke aplikasi sangat tinggi pada waktu yang bersamaan. Next. Ini anti DDoS. DDoS sendiri adalah Distributed Denial of Service, serangan cyber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna lain mengakses layanan. Terdapat dua pengguna, Bapak Ibu sekalian, untuk kita sendiri, dalam hal ini Sirekap, tidak hanya di Indonesia, tapi juga luar Indonesia. Cloud memiliki teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa DDoS terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Namun secara teknologi, traffic anti DDoS terbagi menjadi dua traffic untuk user Indonesia melalui jalur IP network yang terdapat di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2024, beberapa website KPU mengalami serangan DDoS yang berakibat web kpu.go.id tidak dapat diakses sementara waktu. Namun web pemilu 2024.kpu.go.id, cekdptonline.kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id masih dapat berjalan dengan baik. Proses KPPS ketika awal menginput ke dalam Sirekap sempat mengalami kendala beberapa saat karena DNS Go.id mengalami serangan DDoS, namun dalam waktu 2 jam dapat teratasi. Next. CDN, Content Delivery Network. Untuk portal publikasi, KPU mengimplementasikan CDN yang merupakan jaringan server yang didistribusikan secara global agar membantu website memiliki kinerja lebih cepat, aman via jaringan tersebut. User akan dilayani oleh CDN terdekat dengan lokasi user tersebut. Para pengguna yang akan mengakses hasil KPU CDN Cloud menggunakan IP random. Terdapat lebih dari 3.200 plus CDN nodes di dunia. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS, baik dalam maupun luar negeri, berjumlah lebih dari 1,6 juta orang, bersamaan dengan aktivitas publik yang baik dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu, maka diperlukan distribusi akses terhadap portal tersebut yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat aksesnya. Ini gambaran chat DNS propagation. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 dan salah satunya adalah gangguan DDoS. KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut sampai hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU adalah dengan menerapkan anti DDoS dalam arsitektur jaringan Sirekap. Next. Ini jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu. Kami berikhtiar ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, termasuk untuk menjaga keamanan sibernya. Bapak Ibu, dari sisi yang ada, ketentuan yang ada, maka jadwal kegiatan tahapan inilah yang juga harus di watch out, dilihat secara bersama-sama, karena inilah hasil resmi dari penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh TPK, PPLN, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti KPU Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan dan tingkat bawahnya sudah dilakukan dan saat ini sedang terjadi rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari di PPLN, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, di Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, Provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Akhirnya kami akan mengumumkan rekapitulasi di tingkat nasional tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret. Bapak Ibu, inilah jadwal kegiatan tahapan manual rekapitulasi yang merupakan hasil resmi berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari sisi divisi data dan informasi. Saya kembalikan kepada Mas Ketua. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman sekalian, operator bisa menunjukkan di slide nomor 11 dan 12 sebagai contoh ya. Tolong operator yang menayangkan PPT slide 11 dan 12. Bisa ditayangkan yang real time pakai website. Saya minta tolong supaya kita sama-sama melihat situasi Sirekap yang kemudian
sering dikeluhkan karena antara apa yang ditayangkan perolehan suara dengan apa itu namanya formulir yang diunggah beda. Teman-teman sekalian, tolong yang DPR mas, DPR RI ya. Nah teman-teman sekalian, jangan dari situ dulu mas. Dari atas itu fiturnya kan sebelah atas kiri yang pilihannya pileg DPR. Coba diklik mas, atas kiri itu. Nah itu ada pilpres, ada pileg DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, dan DPD. Nah kita klik yang pileg DPR. Ya, kemudian di sebelahnya itu ada hitung suara. Kemudian sebelahnya lagi ada diklik mas, ada dua pilihan, wilayah dan dapil. Nah kita klik dapil dulu. Nah kalau klik dapil, tampilannya seperti ini. Itu yang ditunjukkan adalah hasil perolehan suara masing-masing partai politik, basisnya dapil. Demikian juga di bawahnya, coba di atas kan mas. Nah misalnya kita klik DKI Jakarta 1. Begitu, sudah. Nah kalau kita lihat DKI Jakarta 1 itu yang meliputi Jakarta 2 mas, Jakarta 2 sudah, Jakarta 2 coba dinaikkan mas. Ini kan ketahui ya, turunkan dikit mas biar kelihatan diagram batangnya tadi. Terus nah ini profil perolehan suara partai politik per dapil di dapil DKI Jakarta 2. Mohon dicek yang atas kan ada pilihannya pileg DPR, hitung suara, basisnya dapil, kemudian yang kanan itu di dapilnya DKI Jakarta 2. Suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian penjelasan kami. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bupati. Makasih teman-teman ya. Seanjing-anjingnya anjing di kampungku, tidak ada seperti ketua KPU anjing itu. Bukan berarti aku mengatakan ketua KPU itu, tapi anjing saja di kampungku tidak ada seperti ketua KPU saat ini. Karena apa? Anjing di kampungku itu tidak akan pernah dia melakukan satu kesalahan, tetapi ketua KPU sudah 3 kali melakukan kesalahan tapi terus dipelihara oleh pemerintah. Mana lebih anjing daripada anjing yang ada di kampungku? Karena anjing di kampungku itu tidak ada seperti kau. Oke, itu video untuk konferensi pers KPU dan juga pendapat netizen tentang ketua KPU sendiri. Dan kita perhatikan di bagian sesi terakhirnya itu kenapa KPU tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Apakah ini tidak tampak sekali konferensi pers ini hanya untuk ya sekedar basa-basi untuk menenangkan masyarakat ya, sementara itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh para teman-teman wartawan tapi tidak mau dijawab oleh KPU dan anggota-anggotanya ya. Apalagi kalau misalnya tim pemenangan Amin, tim hukum Amin ya, juga tim dari TKN Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Mahfud, itu kalau menurut saya itu langsung langsung di sidang gitu loh. Jadi rapat pleno kan langsung dengan KPU dan beserta tim-tim yang lain. Kalau ada kecurangan, jangan sampai terjadian kembali di tahun 2019 yang lalu ya. Akhirnya ketemukan kecurangan, akhirnya di sidang berepisode. Nggak taunya diputuskan tengah malam hari.
Kita tunggu. Mungkin 2019 akan sedikit berbeda dengan 2024 ini. Karena 2024 ini kabarnya tim Amin punya bukti yang kuat, punya tim saksi yang kuat. Kita lihat saja sahabat Henris. Oke, itu saja video kali ini sahabat Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dukung selalu channel YouTube ini agar terus berkembang. Ya, hanya channel orang kampung ya, bukan influencer. Ya, ya sesekali nontonlah, bukan orang smart juga, tapi ingin belajar, belajar saja. Ingin belajar, okay? Thank you for your attention ya. One more time ya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.